Sebelum memulai pembelajaran, mari kita klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran daring tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6 mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian. Islam mengajarkan setiap orang untuk berdakwah, menyampaikan ajarannya kepada orang lain semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan para penyebar agama Islam di Nusantara, mereka datang ke Indonesia tidak hanya untuk berlayar dan berdagang, namun mereka juga mempunyai tujuan, yaitu menyebarkan ajaran agamanya. Dalam penyampaiannya dilakukan secara damai, tidak ada unsur paksaan, serta tidak membeda-bedakan golongan derajat antara orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga dengan itu dapat diterima oleh penduduk Nusantara. Bahkan sekarang Indonesia menjadi negara mayoritas yang berkependudukan Muslim. Lalu bagaimana alur mereka dalam menyampaikan ajaran agama, serta cara-cara mereka berdakwah, serta bukti-bukti yang mendukung mereka melakukan dakwah di Indonesia? Mari kita pelajari dan semoga kalian bisa memahami lebih baik. Baik, sebelum kita memulai inti pembelajaran, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai alur perjalanan dakwah para mubaligh dan dai dalam menyebarkan agama Islam, kemudian cara-cara mereka berdakwah di dalam bumi Nusantara, serta kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang pernah menjadi faktor pendukung penyebab agama Islam menjadi sangat pesat di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia ada beberapa teori yang diantaranya terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Dari masing-masing teori ini mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Nah, itu terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang sekaligus berdakwah, dan kebanyakan mereka itu keturunan dari Nabi yang diberi gelar Sayyid atau Syarif. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i datang dan bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun, mereka menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab, melainkan orang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan Arab. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia.
Nah, tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Teori yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Sebagai pembuktian teori Cina ini, adanya kerajaan Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fata dari Bintaro Demak. Beliau merupakan keturunan Cina. Kemudian adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Kemudian ada juga pelabuhan penting di Gresik. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Pulau Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut adalah uraian setiap para Wali Songo. Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Syekh Maghribi yang berasal dari Persia, berkedudukan di Gresik. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berkedudukan di Ampel, Surabaya. Wali Songo ketiga adalah Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim, merupakan putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau tinggal di Bonang dekat dengan Tuban. Sunan keempat yaitu Sunan Giri atau disebut dengan Prabu Satmata atau Sultan Abdul Faqih yang semula bernama Raden Paku. Beliau berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Sunan kelima adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Lamongan. Sunan keenam adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan ketujuh adalah Sunan Kudus atau disebut dengan Ja'far Shodiq. Beliau merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Sunan ke-8 adalah Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Sunan ke-9 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Berikut adalah peta penyebaran agama Islam yang dilakukan para Wali Songo, khususnya yang berada di Tanah Jawa. Yang pertama adalah di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, daerah pertama adalah Gresik, yaitu yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua adalah Sunan Giri. Kemudian daerah yang kedua yaitu ada Surabaya, di sana ada Sunan Ampel. Daerah yang ketiga yaitu Lamongan, di sana ada Sunan Derajat, dan daerah yang keempat yaitu Tuban, di sana ada Sunan Bonang. Provinsi kedua berada di Jawa Tengah. Di sana yang pertama di daerah Demak itu ada Sunan Kalijaga. Yang kedua di daerah Kudus ada Sunan Kudus. Di daerah yang ketiga adalah di Gunung Muria, di sana ada Sunan Muria. Di daerah ketiga adalah di Provinsi Jawa Barat, di sana ada Sunan Gunung Jati yang berada di daerah Cirebon. Di Jawa Timur tadi ada 5 Sunan. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Sedang di Jawa Tengah ada 3, yaitu yang pertama Sunan Kalijaga, kedua Sunan Kudus, dan yang ketiga ada Sunan Muria. Sedang di Jawa Barat ada 1 Sunan yaitu Sunan Gunung Jati. Berikutnya mengenai
cara para dai dan mubalik dalam menyebarkan agama Islam. Jadi mereka itu mempunyai strategi tersendiri agar dakwah yang mereka berikan itu bisa dengan mudah diterima oleh para masyarakat yang ada di Nusantara. Cara yang pertama yaitu dengan berdagang. Cara yang kedua yaitu dengan perkawinan. Cara yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Cara yang keempat dengan menjalin hubungan sosial. Dan cara yang kelima yaitu menyampaikan dakwah dengan media seperti kesenian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara perdagangan, dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai 16 Masehi dan berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur dagang itu menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Mereka memiliki akhlak yang mulia, santun dan dapat dipercaya serta jujur. Dari sinilah menjadi faktor sendiri yaitu daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Cara kedua yaitu dengan perkawinan. Sebagian pedagang muslim ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan pekojan yang banyak dijumpai di beberapa kota Indonesia saat ini. Berikutnya yaitu cara ketiga melalui program pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah Nusantara, seperti ada Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Jawa. Di Aceh dinamakan dengan Meunasa, Dayah, dan Rangkang. Kalau di daerah Sumatera Barat dinamakan dengan Surau, daerah Kalimantan dinamakan dengan Langgar, daerah Jawa dinamakan dengan Pondok Pesantren. Dari sanalah pembinaan pendidikan dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka berada di pondok dalam jangka waktu tertentu dan setelah tamat pendidikan mereka kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan agama Islam, sehingga Islam berkembang dengan sangat pesat di daerah-daerah pelosok-pelosok Nusantara. Cara penyampaian dakwah keempat yaitu melalui hubungan sosial. Para mubalik yang tinggal menetap di Nusantara selalu aktif berbaur dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan, jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, dan gotong royong. Mereka lakukan dengan tujuan untuk menarik simpati agar masuk Islam. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan sangat bijaksana, tidak memaksa dan tidak merendahkan. Karena Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua umat manusia. Yang membedakan hanyalah segi ketakwaannya. Cara penyampaian dakwah kelima yaitu dengan menggunakan media kesenian. Kesenian ajaran Hindu-Buddha tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukiran yang masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi
candi Hindu-Buddha. Demikian dengan wayang kulit, mereka yang menggelar acara tidak meminta upah. Penonton hanya diminta agar mengikutinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian cerita wayang kulit diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Demikian pembelajaran secara daring yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kalian berkenaan dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9, yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi di Nusantara. Mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.